Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kali ini Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari minggu kemarin ya, mengenai otomatisasi perkantoran. Yang pertama mengenai pengertian otomatisasi. Otomatisasi perkantoran dapat diartikan sebagai penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Berarti otomatisasi perkantoran itu merupakan pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatisasi dengan menggunakan peralatan mekanis, khususnya komputer. Nah, menurut Waluyo, beliau menegaskan bahwa era otomatisasi perkantoran itu dimulai secara bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi yang dimana digunakannya perangkat komputer untuk keperluan perkantoran. Nah, otomatisasi itu sangat penting dilakukan dalam upaya meraih efektivitas dan efisiensi kegiatan perkantoran. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang menuntut untuk menyelesaikan proses pengolahan informasi secara tepat dan fleksibel, maka kebutuhan dari metode manual ke otomatisasi itu sudah menjadi keharusan untuk dipenuhi. Namun bukan berarti harus meninggalkan seluruh proses manual. Banyak aspek-aspek yang lain yang harus menjadi pertimbangan dalam melakukan otomatisasi di kantor. Yang kedua, tujuan otomatisasi perkantoran. Tujuan yang pertama yaitu meminimalkan pengeluaran pada biaya. Nah, munculnya komputer dapat menghemat biaya di mana komputer dapat menggantikan dan meringankan tugas pekerja dari yang berat menjadi ringan. Lalu tujuan yang kedua yaitu pemecah masalah pokok. Maksudnya kelompok. Jadi otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik di dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang ketiga, pelengkap bukan pengganti. Nah, dalam hal ini tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional seperti percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. Pelengkap informasi ini digunakan agar dapat lebih baik di dalam berkomunikasi. Dan tujuan otomatisasi yang keempat yaitu penggabungan dan penerapan teknologi. Nah, misalnya antara telepon, komputer, jaringan internet, dan satelit. Nah, di mana semua itu digabung untuk memperlancar informasi dari luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Nah, selain itu juga untuk mengetahui canggihnya teknologi di era globalisasi. Dan tujuan otomatisasi yang kelima yaitu memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Misalkan produk office automation memungkinkan para pekerja kantor untuk memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Nah, yang keenam, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Dan tujuan otomatisasi yang terakhir yaitu peningkatan komunikasi yang dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang ketiga yaitu manfaat dari penerapan otomatisasi perkantoran. Yang pertama, merealisasikan
pekerjaan kantor menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Yang kedua, mengurangi kebutuhan staf dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, hanya memerlukan sedikit tempat untuk penyimpanan data. Dan yang keempat, data yang dikelola oleh beberapa orang untuk memperbarui data sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, pengguna otomatisasi perkantoran. Otomatisasi kantor digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya terdapat 4 kategori pengguna otomatisasi kantor, yaitu yang pertama manajer. Manajer itu orang yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya perusahaan, termasuk sumber daya manusia. Dan yang kedua, profesional. Profesional tidak mengelola orang, tetapi menyumbangkan keahlian khususnya, misalnya pembeli, wiraniaga, dan asisten staf khusus manajer, serta profesional secara bersama yang dikenal sebagai pekerja terdidik. Dan yang ketiga, sekretaris. Nah, biasanya sekretaris itu ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Dan yang terakhir, pengawal administrasi. Nah, tugasnya itu melaksanakan tugas-tugas sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan menyimpan dokumen. Yang terakhir, jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama, word processing atau pengolah kata. Nah, word processing itu merupakan penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis dapat melakukan beberapa macam tugas yang dibutuhkan untuk membuat suatu dokumen ketik maupun cetak. Nah, word processing ini memberikan suatu kontribusi terhadap pemecahan masalah dengan memberikan kemampuan kepada manajer untuk membuat komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk diberikan kepada anggota lainnya. Dan yang kedua, electronic mail atau surat elektronik. Nah, electronic mail itu lebih dikenal dengan nama email. Nah, email itu merupakan penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal komputer atau alat penyimpanan. Yang ketiga, voicemail. Voicemail itu hampir sama dengan surat elektronik, namun pesan yang dikirim hanya dengan mengucapkan ke dalam telepon. Yang keempat, electronic calendaring atau kalender elektronik. Electronic calendaring itu merupakan penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan menandai acara yang sudah ditetapkan oleh manajer. Dan yang kelima, audio conferencing. Audio conferencing itu merupakan penggunaan suatu peralatan komunikasi suara atau audio untuk membuat suatu hubungan audio di antara beberapa orang yang tersebar atau terpisahkan oleh geografis dengan tujuan untuk melaksanakan suatu konferensi. Yang keenam, video conferencing, yaitu penggunaan suatu peralatan televisi atau TV dengan tujuan untuk dapat menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis. 3 konfigurasi dasar video conferencing ada tiga, yaitu yang pertama video satu arah dan suara satu arah, yang kedua video satu arah dan audio dua arah, dan yang ketiga video dan audio dua arah. Nah, untuk aplikasi otomatisasi perkantoran yang ketujuh yaitu computer conferencing, yang merupakan penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama terjadinya
proses terjadinya konferensi. Dan yang kedelapan, facsimile transmission atau transmisi facsimile. Nah, fax itu merupakan singkatan dari facsimile transmission yang merupakan penggunaan peralatan khusus yang dapat membawa citra dokumen pada satu ujung saluran komunikasi dan membuat salinan di ujung lainnya. Dan yang kesembilan yaitu video text. Nah, video text itu merupakan penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar CTR. Nah, untuk menyediakan informasi dalam bentuk video text, terdapat 3 sumber utama bahannya. Yang pertama, menciptakan file video text pada komputernya sendiri. Yang kedua, berlangganan jasa video text yang memungkinkan pemakai untuk mengakses video text yang disediakan oleh jasa tersebut. Dan yang ketiga, memperoleh akses ke file video text dari perusahaan lain. Dan aplikasi yang terakhir yaitu DTP atau Desktop Publishing. Nah, DTP itu merupakan suatu penggunaan perangkat komputer untuk dapat menyiapkan output atau keluaran tercetak yang kualitasnya sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Nah, sistem DPT berbentuk suatu konfigurasi komputer mikro yang mencakup layar CTR, resolusi tinggi, dan printer laser dan dikendalikan oleh perangkat lunak DTP. Nah, sistem desktop publishing itu terdiri atas mikrokomputer dengan layar CTR yang beresolusi tinggi, printer laser, software desktop publishing. Baiklah, pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang mau bertanya atau ada yang masih kurang paham mengenai materi yang Ibu sampaikan barusan, silakan boleh kalian bertanya di forum Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.